Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sangge. Baik, kekasih Kristus, saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh anugerah Tuhan yang berlimpah. Oleh sebab itu kita mau memuji dan mempermuliakan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kekasih Kristus kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 15 ayat 36 sampai dengan ayat 38. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Matius pasal 15 ayat 36 sampai 38. Hal yang terbatas pun bila diserahkan ke dalam tangan Tuhan dapat ia gunakan untuk menghasilkan hal-hal yang tidak terbatas. Kekasih Kristus, acap kali kita membatasi diri kita dengan terlalu bersandar pada kemampuan kita sendiri, serta mengabaikan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena terlalu bergantung pada kemampuan kita sendiri, maka sebagai akibat kita merasa berputus asa ketika menghadapi tantangan yang lebih besar daripada kemampuan kita yang terbatas itu. Padahal kalau saja kita menyerahkan diri dan bergantung kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sanggup memakai diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada keterbatasan kita. Kekasih Kristus, pelajaran penting inilah yang Yesus tunjukkan kepada para muridnya, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 15. Menghadapi tugas untuk memberi makan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, para muridnya merasa tidak berdaya, sebab yang ada pada mereka hanya 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Namun sesudah mereka menyerahkan bekal yang terbatas itu kepada Yesus, ia menggandakan secara ajaib. Ia menggandakannya secara ajaib. Sebagai akibat, orang banyak itu pun makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa 7 bakul penuh. Artinya, hal yang terbatas pun bila diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dapat ia gunakan untuk menghasilkan hal-hal yang tidak terbatas. Kekasih Kristus, mari kita belajar dari firman Tuhan sore hari ini. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan, seringkali kita membatasi anugerah Tuhan,
kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita merasa kita mampu, kita merasa kita sanggup, padahal sesungguhnya kita sedang dibutakan oleh si jahat, sehingga kita egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tuhan sangat peduli dan Tuhan mau memakai setiap hidup kita supaya bisa meneruskan anugerah Tuhan kepada banyak orang yang membutuhkannya. Tetapi seringkali kita hanya mementingkan diri kita sendiri dan kita merasa kita lebih kuat dari Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat kita menghadapi tekanan lebih besar dari kekuatan yang ada pada kita, maka seringkali kita berputus asa dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi biarlah sore hari ini kita belajar, jangan sekali-kali kita membatasi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita sebagai saluran berkat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, mari kekasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita batasi kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang telah ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan saya pada sore hari ini. Ada Ibu Ruslina Walfando di Jayapura, ada Ibu Yuliana Tan juga di Jayapura, ada Ibu Irene Tumonggol di Sorong, ada Ibu Evelyn Upuyah Epa, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu kami dapat hidup melampaui keterbatasan diri kami. Karena sesungguhnya kasih dan kuasa-Mu lebih besar daripada kemampuan kami. Sehingga bila di dalam iman kami memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau akan memakai diri kami untuk menghasilkan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada kesanggupan kami. Ampunilah diri kami apabila acap kali kami meragukan besarnya kuasa dan anugerah-Mu, sehingga kami merasa enggan untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dengan berharap kepadamu, kami menyerahkan hari yang akan kami lalui ke dalam anugerah-Mu. Tolonglah diri kami agar kami dapat menjalaninya dengan kehidupan yang maksimal dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sanggupkanlah kami untuk hidup sebagai saksi-Mu dimanapun diri kami berada, yaitu dengan hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi saluran berkat bagi lingkungan kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini Tuhan, hamba terus berdoa memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah hadir. Ada Ibu Yeni Jianli, Tuhan juga memberkati. Dan semua umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, Tuhan juga memberkati. Biarlah ajar kami untuk sungguh-sungguh taat setia kepada firman-Mu. Ajar kami untuk tidak membatasi kuasa dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan pada saat tekanan yang datang melebihi daripada akal pikiran kami, kami tetap kuat, sebab sesungguhnya Tuhan ada di pihak kami dan Tuhan adalah penolong kami yang benar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini hamba juga mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yeni Tera, karena hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Dia boleh menjadi contoh, menjadi berkat teladan bagi anak cucunya dan bagi banyak orang.
nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupannya. Demikian juga hamba mengucap syukur untuk anak kekasih Yohanes Mansawa, di mana hari ini Tuhan juga boleh menambah 1 tahun usianya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat dia semakin takut akan Tuhan, artinya dia semakin mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah hidupnya boleh mengutamakan Engkau dan boleh menjadi contoh, menjadi saksimu dimanapun dia berada. Berkati pekerjaan-pekerjaannya dan berkati pelayanannya. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Pak Jeffrey Jevo Rumpuin di Fakfak. Tuhan juga memberkati. Biarlah pelayanan, pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Jeffrey, Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa terus bagi tim COVID-19, para dokter dan para medis yang sedang bertugas. Tuhan, hamba mohon, berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas fungsi mereka dengan kejujuran daripada Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap orang yang dilayani itu boleh mendapat kesembuhan kembali. Dan hamba mohon Tuhan, lindungi juga dokter dan para medis. Lindungi pribadi mereka dan juga rumah tangga mereka. Biar mereka boleh kerja dengan mengucap syukur karena Tuhan selalu ada di pihak mereka. Bapak, terima kasih. Hamba mohon juga ketenangan, ketentraman, kedamaian turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan spesial bagi kota Manokwari pada saat-saat akhir tahun 2020 ini. Biarlah suasana damai, tentram boleh kami nikmati sampai kami boleh masuk pada tahun yang baru di tahun 2021. Terima kasih Bapak untuk semua kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami sore malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk semua rekan-rekan kebersamaan kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah kita membatasi kuasa dan anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tapi biarlah izinkan Tuhan bekerja lebih sempurna bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, shalom, salam MDC.